Difraksi. Terdapat 6 buah osilator dengan beda fase V dan jarak antar osilatornya juga sama. Maka amplitudo resultan bisa dicari dengan persamaan 30.2 dan intensitas resultannya bisa dicari dengan persamaan 30.3. Pada gambar 32, jika V ditingkatkan, maka perbandingan dua sinus akan mulai menurun dan akan mencapai 0 ketika V sama dengan 2pi per n, sehingga terbentuklah minimum pertama. Maksimum selanjutnya akan lebih kecil dari maksimum pertama. Pada gambar 33, diketahui jarak antar sumbernya D dan fase relatif intrinsiknya alfa. Jika kita tinjau dalam arah theta terhadap garis normal, maka ada penambahan fase sebesar 2pi d sin theta per lambda karena waktu delay, sehingga didapatkan persamaan 30.4. Kita ambil kasus minimum pertama dan didapatkan persamaan 30.5. Jika kita meningkatkan sudut V dengan kelipatan 2pi, maka maksimal kuat diperoleh ketika V sama dengan 2pm dan diperoleh persamaan 30.6. Difraksi Kisi. Jika kita menyinari guratan pada kaca datar dengan cahaya tidak hanya akan lewat lurus, tetapi juga akan ada berkas cahaya kuat pada sudut tertentu bergantung pada jarak guratan. Oleh karena itu, kita punya persamaan untuk isi yang mana cahaya masuk dan keluar pada suatu sudut sesuai dengan persamaan 30.7. Ketika dia mendekati 0, pergeseran fase dari satu penghambur ke berikutnya mendekati 0, kemudian V sangat kecil sehingga sin V sama dengan V, dan jika kita juga mengenali intensitas maksimal pada pusat berkas cahaya, kita peroleh persamaan 30.8. Kisi bisa digunakan untuk memisahkan panjang gelombang karena kisi mempunyai daya urai kisi. Pada daya urai kisi diterapkan kriteria Rayleigh yang dijelaskan pada gambar 36 bahwa minimum pertama akan bertengger pada maksimum yang lainnya. Untuk menyelesaikannya, agar mempunyai maksimum pada panjang gelombang lambda aksen, untuk berkas cahaya order ke M bernilai Mn lambda aksen. Dengan kata lain, 2pi d sin theta per lambda aksen sama dengan 2pm sehingga Nd sin theta sama dengan Mn lambda. Dengan kata lain, 2pi d sin theta per lambda aksen sama dengan 2pm, sehingga Nd sin theta sama dengan Mn lambda aksen. Untuk berkas cahaya yang lain, dari panjang gelombang lambda, kita ingin mendapatkan minimum pada sudut ini. Dengan penurunan, maka kita dapatkan delta lambda per lambda sama dengan 1 per Mn. Perbandingan delta lambda per lambda inilah yang disebut dengan daya pengurai kisi. Indeks bias. Jika terdapat sebuah sumber yang melewati suatu plat, maka kuat medan listriknya adalah kuat medan sumber ditambah dengan medan listrik tiap muatan. Sedangkan kuat medan listrik setelah melewati plat adalah selisih dari medan listrik sumber dengan medan listrik yang hilang. Berdasarkan persamaan gerak sederhana, X merupakan jarak yang ditempuh muatan saat berosilasi dengan rumus sebagai berikut. Dan apabila nilai X dimasukkan ke dalam persamaan pada chapter sebelumnya, maka akan didapatkan besar kuat medan yang dihasilkan oleh muatan pada plat sebagai berikut. Jika disubstitusikan kedua nilai EA, maka didapatkan besar indeks bias N. Dispersi. Fenomena di mana indeks bias bergantung pada frekuensi disebut fenomena dispersi. Hal tersebut diilustrasikan apabila terdapat partikel yang berosilasi dan tidak melewati material, maka bentuk gelombangnya sebagai berikut, di mana besar indeks bias sama dengan 1. Jika partikel tersebut melewati suatu material dengan indeks bias lebih dari 1, maka bentuk gelombangnya akan mengalami delay seperti berikut. Dan jika indeks bias kurang dari 1, maka terjadi percepatan fase seperti gambar yang memberikan ilusi bahwa V lebih dari. Dan dengan penyempurnaan persamaan dispersi dari indeks bias menjadi berikut yang dipengaruhi oleh peredam dan frekuensi resonansi. Dari gambar berikut terlihat bahwa indeks bias merupakan fungsi dari frekuensi. Absorpsi merupakan fenomena di mana terserapnya energi saat sumber melewati plat. Hasil dari persamaan dispersi menyebabkan indeks bias terdiri dari nilai real dan imajiner. Kemudian nilai N tersebut kita substitusikan ke persamaan kuat energi listrik setelah melewati plat yang sebelumnya, maka akan didapatkan kuat medan listrik sebagai berikut. Radiation damping. Suatu elektron tidak akan selamanya berosilasi, walaupun elektron tersebut berada pada suatu ruang kosong dan di sekitarnya tidak terdapat suatu benda apapun yang dapat mempengaruhinya. Proses berhentinya elektron berosilasi tersebut disebabkan oleh efek radiation damping. Setiap sistem osilasi memiliki suatu nilai Q. Untuk mengetahui nilai Q, kita definisikan total energi osilator atau W, yaitu energi kinetik ditambah dengan potensialnya. Kita masukkan omega sebagai frekuensi natural omega 0 dan M yaitu massa elektron Me, serta kita singkat Q(E) kuadrat dibagi 4pi epsilon 0 sama dengan E kuadrat dan omega 0 per C sama dengan 2pi per lambda. Q tidak memiliki dimensi dan dari sifat intrinsik elektron diketahui jari-jarinya yaitu R0. Untuk atom sodium dengan lambda 6000 angstrom, didapatkan nilai Q sebesar 5 kali 10 pangkat 7. Resistansi efektif gamma pada hukum resistansi untuk osilator dapat ditemukan dari hubungan 1/Q sama dengan gamma per omega 0, di mana gamma ditentukan oleh seberapa lebar kurva resonansi. Scattering merupakan peristiwa hemburan cahaya akibat cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik menabrak sebuah partikel dan menyebabkan radiasi gelombang elektromagnetik tersebut terhambur ke segala arah. Besar total energi per detik yang dihamburkan cahaya ke semua arah yang dihasilkan
dihasilkan oleh satu atom akan sama seperti persamaan 32.6. Ketika besar X0 pada persamaan 32.16 dimasukkan ke dalam persamaan 32.6, maka besarnya energi per detik akan sama seperti persamaan 32.17, di mana luasan area merupakan sigma. Ketika atom melakukan hemburan cahaya, maka elektron pada atom tersebut akan terradiasi dan mengalami polarisasi. Namun, jika kita melihat dengan kasat mata, kita merasa bahwa cahaya tidak mengalami polarisasi, karena polarisasi cahaya tersebut bergerak sangat. Polarisasi terjadi karena ada penghamburan cahaya. Jika pengamat berada di sudut pengamatan yang tepat, maka polarisasi cahaya dapat terlihat. Polarisasi terbagi atas satu polarisasi linear. Ciri-cirinya adalah gelombang sumbu X dan Y-nya sefase. 2. Polarisasi sirkular. Ciri-cirinya adalah gelombang sumbu X dan Y-nya memiliki beda fase 90 derajat. Dengan menggunakan rumus trigonometri pada lingkaran, maka didapatlah rumus seperti berikut. 3. Polarisasi elips. Polarisasi elips juga memiliki beda fase yang sama dengan polarisasi sirkular, yaitu 90 derajat, sehingga bentuk gelombang polarisasinya juga sama dengan gelombang polarisasi sirkular. Laser. Laser dihasilkan dari proses relaksasi elektron. Agar energi yang dibawa elektron cukup besar, maka dibutuhkan sebuah resonator sehingga menghasilkan laser yang kuat dengan tingkat pelebaran rendah dan energi foton tinggi, sehingga didapat frekuensi seperti frekuensi interferensi. Proses ini dapat dipahami menggunakan teori mekanika kuantum dengan energi yang digunakan untuk melepaskan atom E sama dengan Hv.